Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Sore kemarin aku lagi santai dan ngeliatin hujan serta ngeliatin akuarium. Ikan-ikan semua berenang dengan santuy dan damai di tengah menikmati indahnya sore. Aku mikir, kenapa akuarium bentuknya kotak persegi panjang? Bentuk ini juga yang sering aku temuin pas masih kecil dulu. Di saat aku lagi mulai suka pelihara ikan. Pas itu aku mau beli akuarium buat ditaruh di kamar dan orang tuaku beliinnya yang bentuknya paling umum yaitu kotak persegi panjang. Padahal kalau di kamar ada akuarium yang bentuknya segitiga atau bulat kan lucu juga ya. Tapi pertanyaannya adalah kenapa akuarium umumnya selalu berbentuk seperti ini meskipun memang ada sih yang berbentuk lingkaran juga. Mulai dari pelihara ikan kecil sampai besar hingga megatank juga bentuknya pasti kotak persegi panjang. Kenapa bentuk ini menjadi yang paling umum? Mulai kapankah akuarium pertama kali dipamerin? Apakah dengan bentuk kayak gini? Aku udah ngerangkum ceritanya, jadi tonton video ini sampai habis ya. Sejarah akuarium. Pada tahun 1853, ada sebuah pameran di kota London, Inggris yang dilakuin sama kebun binatang London. Nah, pada saat itu, seni pelihara ikan nggak sebanyak sekarang. Jadi pihak Bonbin London dengan PD memamerkan sebuah zona akuarium yang mungkin sekarang kamu kenal kayak di Taman Mini Indonesia Indah. Tapi ya jelas skalanya lebih kecil. The Fish House dibuka pada bulan Mei 1853. Dibukanya tempat ini menjadi sebuah wahana serta pencapaian baru untuk dunia rekreasi. Karena zaman itu belum ada portal berita serta televisi. Kebanyakan berita cuma disebar lewat koran aja. Warga Inggris sangat antusias untuk datang ke wahana itu. Karena mereka sama sekali belum pernah melihat wadah berisi ikan yang ditanam tanaman sehingga kelihatan seperti di alam aslinya. Dalam laman berita, The Fish House memelihara ikan, tanaman laut, dan jenis moluska yang semuanya tumbuh sehat di sebuah akuarium persegi panjang yang nggak perlu sering diganti airnya. Akuarium dan isinya pasti menjadi visual cantik yang menarik perhatian orang. Seperti di zaman sekarang, di mana kamu bisa nemuin banyak banget akuarium dengan interior dan hiasan yang bagus. Perasaanmu nggak pernah bosan untuk terus melihatnya. Jadi kamu yang hidup di zaman sekarang dan bisa melihat banyak akuarium aja nggak pernah bosan. Apalagi mereka yang hidup di masa lampau. Ikan yang dipamerkan hampir semuanya adalah ikan laut yang dimasukkan ke dalam akuarium berbentuk persegi panjang. Jadi dari awal kemunculan wahana akuarium, akuarium yang dipakai untuk menjadi fasilitasnya adalah bentuknya persegi panjang. Philip Henry Goss memakai istilah kata akuarium untuk sebuah kotak kaca yang dipakai memelihara ikan dalam bukunya yang berjudul The Aquarium: Unveiling of the Wonders of the Deep Sea. Walau sampai sekarang dianggap sebagai hobi yang sulit, namun kebanyakan penghobi akuarium di era ini memelihara ikan air laut atau marine aquarium. Baru pada tahun 1856, tulisan tentang akuarium air tawar dirilis. Tulisan ini mendapat sambutan meriah dari masyarakat. Karena di era itu, hobi akuarium lebih banyak diisi oleh ikan air laut. Padahal memeliharanya pun cukup sulit. Jadi munculnya artikel tentang akuarium air tawar semakin membuat antusias warga naik. Soalnya, memelihara ikan air tawar kan jauh lebih mudah ketimbang air laut. Seorang bernama Edwards juga muncul ke permukaan setelah mematenkan sistem sirkulasi pada akuarium. Jadi sistem filtrasi air yang kamu pakai sekarang ini, idenya datang dari si Edwards ini. Wah, canggih juga ya. Seiring berjalannya waktu, akuarium menjadi salah satu wahana baru penarik pengunjung di hampir seluruh dunia. Karena kesuksesan London Zoo dengan The Fish House-nya. Kebun binatang di Perancis juga membangun wahana serupa. Namun mereka gak cuma memamerkan ikan air laut karena dalam area yang sama, mereka juga punya akuarium air tawar. Bentuk wahana ini juga akhirnya dibuka di negara lain di Eropa sampai ke Amerika selama 2 dekade setelahnya. Nah, Philip Henry Goss, si figur yang mempopulerkan nama akuarium, menjadi orang pertama yang mengenalkan desain akuarium yang dipakai sampai zaman sekarang. Akuarium yang dia punya panjangnya 60 cm dengan lebar 30 cm. Mungkin mirip dengan akuarium kamu di rumah ya. Dalam akuarium ini, Pak Philip menyertakan pasir, serta beberapa tumbuhan air, serta pastinya beberapa ekor ikan. Konsep inilah yang dia masukkan ke dalam bukunya dan akhirnya diadopsi sama banyak orang sampai sekarang.
termasuk sama aku, kamu, tetangga kita, dan mungkin Pak RT dekat rumah kamu. Desain akuarium pertama kali diklaim muncul pada era Victoria. Zaman itu orang memelihara ikan di dalam wadah berbentuk kotak dengan satu sisi saja yang diisi oleh kaca. Kaca ini digunakan biar si pemilik bisa melihat isi akuariumnya dari luar. Desain ini akhirnya dikembangkan lagi sampai abad ke-19. Akuarium udah mulai dibuat dari kaca aja dengan berbentuk persegi panjang. Namun, banyak kebun binatang yang mengalami sedikit masalah karena akuarium kaca terbukti nggak sanggup menahan transmisi cahaya yang membuat banyak ikannya mati. Makanya, mortality rate atau tingkat kematian ikan menjadi salah satu alasan kenapa banyak kebun binatang selalu melakukan restocking setiap ada ikan yang mati. Tapi jelas itu bukanlah hal yang baik buat konservasi. Jadi pada akhirnya, pihak kebun binatang memikirkan sebuah cara agar ikan mereka nggak gampang mati. Pada tahun 1984, Monterey Bay Aquarium memakai bahan akrilik sebagai pengganti kaca akuarium. Sampai sekarang, kaca akrilik dipakai sama seluruh wahana akuarium karena ketahanannya jauh lebih kuat ketimbang kaca. Perjalanan akuarium udah hampir ratusan tahun. Dari awalnya dibuat memakai kayu, sampai ke kaca kayak sekarang, dan beralih ke akrilik untuk tank besar. Mayoritas bentuk akuarium adalah persegi panjang. Kenapa bentuk ini selalu dipakai ya? Kenapa akuarium bentuknya selalu kotak? Minggu lalu, aku ngumpulin beberapa narasumber yang nggak lain adalah teman sesama penghobi. Dari 6 orang yang aku tanyain soal bentuk akuarium, semuanya hampir menjawab dengan opini yang mirip-mirip. Aku bertanya ke mereka, kenapa akuarium bentuknya kotak semua? Menurut mereka, bentuk akuarium yang kotak dan persegi panjang mengacu kepada lahan di rumah. Bentuk kotak dan persegi panjang akan lebih mudah masuk ke sudut rumah yang kosong dan perlu diisi. Selain mudah dan praktis, bentuk kayak gini juga gampang dibuatkan rak. Nah, rak sangat berguna buat kamu yang pengen punya banyak akuarium di dalam rumah. Dalam satu rak, kamu bisa mengoleksi minimal 2 akuarium. Karena biasanya rak punya paling tidak 2 tingkat. Kalau bentuk akuariumnya segitiga atau mungkin bulat, ya agak susah juga. Pasti bakalan susah kalau ditaruh di sebuah rak dengan bentuk meja yang konvensional. Selain dari bentuk dan kemudahannya ditaruh di lahan rumah, akuarium berbentuk seperti ini juga nggak memakan biaya besar buat bikinnya. Karena bahan dasarnya yaitu kaca juga diciptakan berbentuk persegi panjang. Jadi kalau mau beli kaca ya lebih praktis karena kamu nggak perlu untuk membeli akuarium dengan banyak sisi. Cukup pakai rumus volume kotak persegi panjang aja buat memesan kacanya. Terus ngerakitnya juga nggak ribet. Kamu cuma tinggal ngelem kacanya berdasarkan sudut-sudutnya saja. Dengan kemudahan bahan dan cara merakitnya, otomatis harga tank kotak persegi panjang juga jadi lebih murah ketimbang yang berbentuk tematik atau aneh-aneh. Selain dari faktor ekonomis, bentuk persegi panjang juga lebih cocok untuk tempat hidup ikan. Karena luasnya bisa membuat para ikanmu merasa hidup di habitat aslinya. Akuarium berbentuk bulat bisa membuat ikan stres karena luasnya yang sempit dan ikan nggak bisa bergerak leluasa. Faktor ini juga yang membuat akuarium bulat menjadi musuh konservasi di Eropa dan pemakaiannya dilarang di hampir seluruh dunia. Akuarium persegi panjang dan kotak bisa membuat ikan jauh dari stres karena mereka bisa berenang dengan leluasa dan mempunyai wilayah teritorinya masing-masing. Coba kamu bayangin, megatanknya Bang Gio berbentuk bulat. Pasti ikannya bakalan gelut karena nggak punya ruang gerak yang maksimal. Faktor terakhir adalah kemudahan dalam menikmatinya. Akuarium yang bentuknya persegi panjang dan kotak memudahkan kamu buat menikmati pemandangan isi dari akuarium tersebut. Kalau akuarium bentuknya segitiga, wah pasti bakal sulit juga karena ada sudut yang sulit kelihatan sama mata. Dan bikinnya pun agak ribet ya. Dan akuariumnya agak susah kalau diisi oleh air. Karena akuarium umumnya berbentuk persegi panjang dan kotak, kamu nggak perlu repot-repot lirik ke kiri dan ke kanan. Karena dengan berdiri atau melihat fokuskan pandanganmu ke akuarium saja, kamu bisa melihat seluruh akuarium dengan leluasa. Sebenarnya, akuarium nggak punya patokan bentuk khusus. Mirip dengan benda hasil kreasi lainnya. Mau bikin akuarium bentuk bintang atau bentuk menara juga sah-sah saja. Asal bisa dilakuin. Tapi secara umum, bentuk akuarium yang paling praktis dan mudah terbaik adalah kotak persegi panjang. Keuntungannya jelas banyak, serta mudah untuk ditaruh di sudut rumah atau butuh interior sebagai pemanis. Maka dari itu, bentuk kotak persegi panjang secara nggak resmi menjadi bentuk umum dari sebuah akuarium. Nah, kalau kamu sendiri,
Kayak gimana nih bentuk akuarium di rumah kamu dan diisi oleh ikan apa aja? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video Nakama Aquatics selanjutnya.